Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang tunjangan dan pelayanan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Owen Nathaniel, yang kedua ada Alfio Teintang, yang ketiga ada David Kolundam, yang keempat ada Juri Vardana, yang kelima ada Richard Sekeon, yang keenam ada Karl Pandey, yang ketujuh ada Jeremy Sekeon, yang kedelapan ada Jovia Wurangian, dan yang kesembilan ada Shevchenko Manitik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut Hasibuan, tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Menurut Kotler, pelayanan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Studi kasus. Sejak Februari 2004, pemogokan yang dilakukan oleh pekerja bisnis grosis Southern California pada kelompok supermarket besar di negara bagian tersebut telah berlangsung selama hampir 5 bulan. Karena banyaknya jumlah karyawan yang mogok, 70.000 orang, juga karena masalah yang terlibat. Serikat kerja dan pengusaha grosir di seluruh negara ikut mencermati negosiasi yang dilakukan. Tambahan lagi, kontrak-kontrak serikat kerja bisnis grosir akan habis masa validasi di beberapa kota tahun 2004 ini, dan banyak dari mereka yang yakin bahwa perjanjian kesepakatan California diasumsikan telah dicapai akan menjadikannya sebuah pola. Masalah utama adalah tunjangan karyawan secara spesifik, seberapa besar jika ada biaya perawatan kesehatan yang harus dibayar sendiri oleh karyawan. Berdasarkan kontrak kerja mereka saat ini, para pekerja bisnis grosir Southern California selalu mendapatkan tunjangan kesehatan yang baik. Sebagai contoh, mereka tidak perlu membayar apapun untuk premi asuransi kesehatan mereka dan hanya membayar $10 untuk kunjungan dokter. Tapi dukungan tunjangan kesehatan yang sangat baik ini membebani usaha grosir Southern California lebih dari $4 per karyawan per jam. Kelompok usaha grosir tidak bermaksud mengurangi tunjangan asuransi kesehatan karyawan saat ini. Meskipun begitu, mereka akan menempatkan karyawan baru dengan kontrak yang baru ke dalam kelompok asuransi yang terpisah dan harus berkontribusi $1,35 per jam per karyawan untuk menutupi biaya asuransi perawatan kesehatan karyawan. Itu berarti setiap karyawan akan terkena biaya sebesar $10 per karyawan per minggu. Jika jumlah tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya asuransi kesehatan, para karyawan harus membayar dalam jumlah yang lebih besar atau mereka akan kehilangan beberapa tunjangan. Ini adalah situasi yang sulit bagi semua pihak yang terlibat. Bagi para pengusaha grosir, biaya perawatan kesehatan yang melangit mengurangi tingkat persaingan mereka. Dan para karyawan lama takut akan terjadi pengurangan pada tunjangan kesehatan mereka. Serikat kerja tidak menerima kondisi yang mengelompokkan karyawan menjadi dua kelas. Satu, karyawan lama yang memiliki tunjangan kesehatan yang sangat memuaskan, dan lainnya yang tunjangan kesehatannya kurang memuaskan, dan mereka yang merasa tidak senang dengan kejadian ini akan meninggalkan pekerjaan mereka dan bergabung dengan serikat. Pertanyaan yang muncul dari studi kasus di atas, yang pertama adalah asumsikan Anda adalah penengah masalah ini. Diskusikan 5 solusi kreatif yang Anda sarankan mengenai bagaimana para pengusaha grosir akan mengurangi tunjangan asuransi kesehatan dan biaya dari paket tunjangan total tanpa membuat karyawan bayar lebih besar. Yang kedua adalah dari sudut pandang para pengusaha grosir, apa sisi negatif dari tidak memiliki dua kelas karyawan? Satu yang memiliki tunjangan asuransi kesehatan superior. Bagaimana saran Anda untuk mereka mengatasi masalah ini? Dan yang terakhir adalah sama juga. Dari sudut pandang serikat kerja, apa sisi negatif dari adanya dua kelas karyawan? Dan bagaimana saran Anda untuk mengatasi situasi ini?
Studi kasus. Jawaban nomor 1. A. Perusahaan masukkan item kesehatan kerja karyawan, terutama kesehatan jasmani dan rohani, untuk pribadi, yaitu karyawan wajib menjaga, memelihara kesehatan sebagai peraturan perusahaan untuk mengurangi biaya pengobatan, yang intinya tindakan preventif atau pencegahan lebih baik dibandingkan dengan tindakan kuratif atau pengobatan. B. Perusahaan masukkan item standar keselamatan kerja karyawan, terutama keselamatan dalam bekerja, sebagai aturan perusahaan untuk menghindari kecelakaan yang berakibat terhadap biaya pengobatan, yang intinya tindakan preventif atau pencegahan lebih baik dibandingkan dengan tindakan kuratif atau pengobatan. C. Perusahaan memberikan reward ataupun penghargaan bagi karyawan, divisi, sampai tingkat departemen yang mampu menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja dengan target zero accident nil kecelakaan, zero illness nil sakit berat, atau keep fit mampu menjaga kondisi tetap sehat dan bugar. D. Perusahaan mereview kembali jenis-jenis tunjangan kesehatan yang dalam bentuk paket ke dalam bentuk spesifik. Misalnya tunjangan melahirkan tentunya tidak diperlukan bagi yang belum berumah tangga dan sebagainya. Kemudian untuk MCU harus dilakukan secara berkala disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan jenis pekerjaan minimal 1 kali dalam setahun atau 1 kali per 3 bulan untuk mengetahui sekaligus kontrol kondisi kesehatan karyawan dan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. E. Mereview kembali besarnya tunjangan kesehatan yang diberikan, misalnya dengan presentasi. 1. Karyawan yang masa kerjanya 0-5 tahun membayar 5% dan biaya tunjangan kesehatan secara total. 2. Karyawan yang masa kerjanya 6-10 tahun membayar 15% biaya tunjangan kesehatan secara total. 3. Karyawan yang masa kerjanya 11-15 tahun membayar 10% biaya tunjangan kesehatan secara total. 4. Karyawan yang masa kerjanya 16 sampai pensiun membayar 5% biaya tunjangan kesehatan secara total. Hal tersebut di atas intinya untuk merangsang motivasi para karyawan sekaligus reward bagi yang pensiun, karena persen biaya tunjangan yang dibayar akan menjadi tunjangan hari 2 sekaligus juga sebagai dana persiapan pensiun. Studi kasus. Jawaban nomor 2. Dari sudut pandang para pengusaha grosir, sisi negatif dari tidak adanya atau tidak memiliki 2 kelas karyawan yaitu: pertama, jumlah biaya tunjangan kesehatan yang harus dibayar tetap akan besar. Kedua, tujuan dari pengusaha untuk menekan biaya tunjangan kesehatan tidak akan tercapai. Ketiga, stabilitas sekaligus kontinuitas perusahaan akan terganggu apabila tidak memiliki 2 kelas karyawan dan akan dipreview kembali sesuai atau tidak antara keuntungan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan kesehatan. Keempat, rencana perusahaan untuk melakukan sistem tambal sulam untuk mengurangi tunjangan biaya kesehatan sulit tercapai. Saran saya untuk mengatasi hal ini adalah: yang pertama, para pengusaha harus secara transparan mensosialisasikan tujuan dari 2 kelas karyawan berbeda ini. Yang kedua, para pengusaha harus melakukan perundingan dengan serikat pekerja untuk mencari titik-titik tengah permasalahan dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan win-win solution. Ketiga, beritahukan strategi dan maksud tujuan perusahaan menekan biaya tunjangan kesehatan dan efek positif dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap karyawan. Yang keempat, hasil laporan keuangan termasuk laba rugi yang diaudit oleh auditor independen berkompeten harus di-sharing dengan pihak serikat pekerja. Kemudian beritahukan jumlah yang diinginkan perusahaan untuk membayar tunjangan kesehatan karyawan. Jawaban nomor 3. Dari sudut pandang serikat pekerja atau serikat buruh, sisi negatif dari adanya 2 kelas karyawan yaitu: yang pertama, kapabilitas serikat pekerja yang mengakomodir kebutuhan anggotanya sesuai dengan hak karyawan akan dipertanyakan apabila terjadi 2 kelas karyawan yang dibedakan. Yang kedua, motivasi. Kualitas dan intensitas antara pekerja dan karyawan akan terjadi ketimpangan karena adanya 2 kelas karyawan yang dibeda-bedakan. Yang ketiga, serikat buruh atau serikat pekerja akan dianggap tidak mampu untuk menyalurkan aspirasi dan mengakomodir kebutuhan anggotanya karena dianggap ada diskriminasi karyawan, yaitu dengan adanya 2 kelas karyawan yang dibeda-bedakan. Dan yang terakhir,
Kecemburuan sosial akan menjadi isu utama yang nantinya akan menghambat proses operasional pekerjaan dan pada akhirnya akan mempertanyakan kemampuan dari serikat pekerja di dalam menjaga stabilitas pekerja akibat adanya dua kelas karyawan yang dibeda-bedakan. Saran saya untuk mengatasi hal ini adalah serikat pekerja berhak menolak diskriminasi dari perusahaan dengan adanya pembedaan kelas karyawan. Yang kedua, serikat pekerja atau serikat buruh berhak meminta perusahaan untuk memberitahukan strategi dan maksud tujuan perusahaan menekan biaya tunjangan kesehatan dan efek positif dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap karyawan. Dan yang ketiga, serikat pekerja atau serikat buruh wajib meminta hasil laporan keuangan termasuk laba rugi yang diaudit oleh auditor independen berkompeten, kemudian diberitahukan jumlah yang diinginkan perusahaan untuk membayar tunjangan kesehatan karyawan. Sekarang kita masuk ke poin kesimpulan. Jadi, tunjangan adalah tambahan pendapatan yang statusnya itu di luar gaji dari suatu lembaga, institusi, atau perusahaan tempat penerimanya bekerja. Pemberian tunjangan mampu membuat karyawan merasa lebih diapresiasi kinerjanya. Hal tersebut tentu saja membuat karyawan lebih semangat dan fokus dalam bekerja, sehingga produktivitasnya pun meningkat. Dengan demikian, dengan produktivitas karyawan yang terjamin, perusahaan sudah pasti mampu memetik manfaat berupa aktivitas bisnis yang lebih optimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi tunjangan dan pelayanan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.